Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurul Aini dari IT Detika Festival Sumeneb. Video kali ini yaitu mengenai program Java lagi, di mana saya akan menjelaskan sebuah program aplikasi sederhana menggunakan dua materi yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya. Oke, di sini saya sudah ada program aplikasi sederhananya, yaitu saya menggunakan materi sequential sama media user. Di sini saya ada dua file, yaitu untuk mainnya dan untuk kelasnya. Di sini itu programnya itu tentang data buku perpustakaan. Programnya sedikit programnya itu lumayan simple. Oke, di mainnya ini ada pertama ada import untuk scanner, kemudian ada deklarasi untuk scannernya. Terus di sini itu untuk tampilan data bukunya. Di sini ada tampilan datanya, dimana itu menakutkan banyak datanya itu. Oke, kemudian di sini ada sebuah deklarasi sebuah kelas di kelasnya sini dengan nama data buku kelas. Ini tuh ada looping dimana akan menampilkan loopingnya itu dari i-nya itu lebih kecil sampai n-nya itu nilai banyaknya data yang diinputkan oleh user. Nah, kemudian di sini itu ada data keberapa pertama. Terus di sini memasukkan kode buku, ini inputan usernya, kemudian memasukkan judul bukunya, kemudian memasukkan nama pengarang buku, lalu memasukkan penerbit buku tersebut. Nah, kemudian bakalan menambahkan data buku baru dengan parameternya itu kode buku, judul buku, pengarang sama penerbit. Nah, setelah itu di sini ada loopingan lagi. Loopingan ini untuk mengulang. Pertama ini kan menampilkan menu. Nah, setelah kalian memilih menu salah satu menu itu, nanti bakal diulang apakah kalian mau mengulangi menu itu. Nah, di sini tuh ada menunya itu ada 5, yaitu mencari data buku mulai kode buku dengan judul buku dengan kode sama judul bukunya, dan atau menampilkan semua data bukunya. Yang terakhir itu mau keluar dari aplikasi ini. Kemudian, nah, di pilihannya ini pilih salah 1 sampai 5. Nah, kemudian di sini ada integer cari buku sama string cari judulnya. Di sini tuh menggunakan switch case. Kondisinya itu kan menu yang dicari. Kondisi case pertama itu masukkan ini kan nomor 1, mencari data melalui kode buku. Jadi pertama itu menampilkan data buku, kode bukunya, masukkan dulu kode bukunya, kemudian bakalan nge-print data buku. Print data bukunya ada di bawah nanti. Nah, di case 2 ini mencari data buku melalui judul buku. Kita tampilkan dulu masukkan judul bukunya yang dicari, kemudian bakal ditampilkan dengan print data. Di case 3 ini menampilkan mencari data buku dengan kode sama judul bukunya. Kita masukkan kode buku sama judul bukunya, ini harus sama ya. Kalau sama kode buku di data 1, jadi judul bukunya itu harus di data 1 juga, nggak boleh di kode buku di data 1 kemudian judul bukunya itu di data 1, itu nggak bisa. Nanti ini bakal ditampilkan lagi. Nah,
di sini di kelas 4 ini bakal menampilkan semua datanya. Jadi itu ngambil kelas di data buku dengan toString. Ini di sini nanti ada. Kita jelaskan demandnya dulu, oke. Di kelas demandnya ini kita hanya menampilkan terima kasih sudah menggunakan aplikasi sederhana ini. Nah, kemudian defaultnya ini kalau kalian tidak memilih nomor 1 sampai 6, maka akan menampilkan pilihan tidak saya dan pilihan bakal ngebut. Nah, di sini tuh ada ini cuma tampilan aja. Kemudian ini sistem string continue, maksudnya mengulang atau enggaknya gitu. Nanti bakal bisa diisi. Nah, di sini tuh ada public static void print data. Ini untuk ngeprintnya, untuk tampilkan setelah menyebutkan kode atau buku datanya atau judul datanya. Di sini itu ada pengecekan di mana data buku tidak sama dengan berarti berisi kan. Nah, bakal menampilkan ini data bukunya, kode bukunya, judul bukunya, pengarangnya, penerbitnya. Ini bakal ditampilkan. Kemudian harusnya itu data tidak ditemukan kalau kalian tidak mengisi tidak seumpama ini datanya kosong, maka data tidak tersedia. Oke, kita langsung ke data buku kelas 6. Kita lihat apa saja. Nah, di sini tuh ada ini library array. Kemudian di sini ada public class data buku menggunakan tipe generic comparable. Di sini ada untuk kode bukunya, judul buku, pengarang buku, sama penerbit buku. Kemudian ini konstrukturnya, dimana itu ada integer buku, string judul, string pengarang, sama string penerbit buku sesuai dengan ini ya. Jadi tinggal nambahin di saja, nanti dimasukkan parameternya. Di sini ada tower case ini kan untuk jika kalian ini kan string itu jadi huruf, ini source tower lower case ini untuk huruf mengkonvert ke huruf yang lebih kecil. Nah, di sini tuh ada integer compare to dengan parameter objek, dimana bakal nge-return toString dot compare to, dimana akan dibandingkan dengan data buku. Kemudian bakal balik lagi ke toStringnya. Nah, di sini itu ada public static toString, dimana ini untuk tampilan. Kemudian di sini ada kelas data buku kelas, dimana di sini ada total size-nya, ada size-nya, ada data buku array dengan nama data buku array. Data buku array itu ini untuk, nah ini maksudnya. Lalu di sini ada konstrukturnya, dimana dengan parameter n, dimana nanti total size-nya ini diisi dengan n. Kemudian data buku array itu diisi dengan data baru dari data buku, data baru dari data buku yang isinya itu total size n-nya gitu. Nah, untuk size awalnya ini 0. Nah, kemudian bakalan dicek off-nya, kemudian bakalan nge-return size, dimana size itu sama dengan total size. Nah, kemudian di sini ada public boolean is empty, dimana dia akan mengecek kekosongannya. Kemudian bakal nge-return data buku array yang awalnya 0
yang sama dengan 0. Nih. Lalu di sini ada public boolean contains kode, dimana parameternya itu kode bukunya. Nah, jadi di sini tuh menjadikan sebuah kode bukunya itu khusus. Jadi cuma ada satu, nggak bisa diduplikat. Oke. Ini pengecekannya ini nih. Data buku array. Ada kode buku itu sama dengan kode buku. Jadi itu hanya ada kode buku satu, kode buku tidak boleh sama. Kemudian di sini ada public boolean dimana dengan parameter data buku, terus data buku dengan data buku namanya ini untuk menambahkan sebuah data. Dimana itu pengecekannya itu jika tidak full atau konstan buku atau tidak konstan buku yang isinya itu kode buku, maka data buku array-nya yang isinya // itu sama dengan data buku dan menghitung true. Jika pengecekan ini tidak ada, maka menghitung false. Lalu di sini ada string to string. Ini beda sama to string yang di atas tadi, karena yang di atas tadi itu kan cuma untuk satu data. Nah, di sini untuk kalau datanya itu banyak kan, seperti ini. Lalu kemudian di sini tuh ada string border, di mana string border ini untuk mempunyai suatu memori, karena di sini tuh bakal memakan banyak memori untuk stringnya, karena ini kan banyak datanya tuh banyak nanti. Nah, kemudian ini bakal menurut dimana itu lebih kecil dari size-nya. Nah, kemudian selanjutnya itu di append, dimana data buku array dari string yang di atas gitu. Nah, kemudian di sini ada sortingnya yaitu untuk merge sortnya gitu, untuk pengurutannya secara merge sort. Nah, ini merge sortnya ini ada di sini, dimana itu ada parameter low index sama high index, dimana low index itu yang lebih kecil, high index itu yang lebih besar itu. Low index itu biasanya itu di sebelah kiri, terus yang di sebelah kanan itu apa tuh yang besar kan merging shot kan itu kan dibagi dua, merging shot itu dibagi dua, dimana yang lebih kecil itu ada di sebelah kiri, yang lebih besar itu ada di sebelah kanan bagiannya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa lihat di video saya tentang merging shot dan bubble sama Mbak Quicksort. Dimana pengecekannya itu jika low index lebih kecil dari high index, maka untuk middle-nya, untuk tengahnya itu isinya itu dari low index ditambah high index dikurangi low index terus dibagi dua. Di sini tuh merge sort yang isinya itu low index koma dan middle. Jadi ini yang sebelah kiri. Kalau low index ini kan lebih kecil, terus middle tengahnya itu sebelah kiri. Nah, terus yang ini merge sortnya ini untuk yang sebelah kanan, dimana itu middle plus 1, di tengahnya plus ditambah naik 1 gitu ke data satunya itu sama, terus dan high index itu di sebelah kanan. Nah, di sini tuh ada merge partnya. Tadi ini setelah kita pecah-pecah merge sortnya ini, kemudian kan digabung lagi gitu kan. Jadi di video saya sebelumnya mengenai merge sorting.
Nah, ini penggabungannya tuh dari sini. Penggabungannya itu dari sini, dimana dengan parameter low index, kemudian middle tengahnya, kemudian high indexnya. Nah di sini tuh ada array data buku yang di atas tadi, ada nama data book yang dimana isinya itu array the copy of right, yang isinya itu data buku array. Terus low index sama high index plus 1. Nah, terus di sini ada integer yang dimulai dari 0. Terus integer j yang sama dengan middle dikurangi low index ditambah 1. Kalau diumpamakan ini itu di sebelah itu untuk yang kiri, j itu untuk yang sebelah kanan gitu. Nah, kemudian di sini tuh yang apa ini sama dengan log index. Kalau kalian masih kurang sedikit paham mengenai ini, kalian bisa lihat di video saya mengenai merge sort sama quick sorting. Nah, di sini ada loopingan, ada looping lah, boleh kan loopingan. Nah, dimana itu i ditambah low index lebih kecil sama dengan middle, dan j itu low index lebih kecil sama dengan high index, maka bakalan dicek jika data book nya itu dot kode book itu lebih kecil sama dengan data buku data buku array j dot kode buku, maka data buku array k nya ini sama dengan data buku array i. Terus ini itu plus. Nah, x nya ini data buku array k nya itu sama dengan data buku array j. Ini kan melalui secara scanning kan, dimana lebih kecil daripada j nya itu. Ini itu lebih kecil dari j nya. Kemudian di sini ada loopingan lagi. Loopingan ini untuk yang seumpama ada 3 data itu kita bisa menggunakan yang ini, dimana itu i lebih i sama i plus low index lebih kecil sama middle, dimana data array buku k ini sama dengan data buku array i, dan ini tuh plus. Nah, di sini tuh ada search-nya untuk pencariannya, dimana itu ada parameter kode buku. Nah, ini yang pencarian melalui kode buku ya. Tadi kan di sini ada pencarian data melalui kode buku. Nah, ini bakalan dieksekusi di sini, dimana pengecekan itu jika tidak kosong berarti berisi kan, dimana bakal di loop i lebih kecil dari size-nya. Terus bahkan dicek lagi dimana data buku array nya itu kode buku itu sama dengan kode buku. Jadi data ini itu data kode buku itu sama dengan kode buku, bahkan dari itu data buku array i. Nah, jika pengecekan ini tidak ada, maka ngetik nol. Maksudnya kalau ini kosong akan ngetik nol. Nah, dan di sini tuh untuk judul buku, pencarian dengan judul buku, pengecekannya sama, eksekusinya sama. Jika tidak kosong berarti berisi, bakalan di loop dan terus dicek lagi dimana data buku array nya itu judul buku dikompres tuh, maka dibandingkan dengan judul bukunya itu sama 0, maka ngeliatin data buku array ini. Nah, kemudian kalau ini kosong bakal ngeliatin 0. Nah, di sini itu untuk kedua-duanya untuk mencari dari data buku sama judul buku. Pengecekannya sama,
jika tidak kosong maka di loop dan dicek lagi gimana jika kode bukunya ini sama dengan kode buku, jika data buku RI kode buku ini sama dengan kode buku, dan data buku RI judul buku komplit dibandingkan dengan judul buku ini sama dengan 0, maka ngerti data buku RI. Dan jika ini kosong maka ngerti 0. Nah, coba kita kita run. Nah, tampilnya kayak gini. Kita taruh di sebelah kanan ya. Kita view workspace. Nah, gini. Kita isi banyak datanya itu berapa. Saya mau masukkan berapa saja ya. Kalian bisa memasukkan berapa, 10, berapa, sudah terserah kalian mau masukkan berapa banyak datanya. Saya cukup 2 aja. Nah, data pertama itu kita masukkan kode bukunya, karena tadi integer ke angka gitu ya. Nah, sisanya itu kan tadi string. Jadi judul bukunya itu basis data, pengarangnya itu ini saya cuma datanya cuma asal ya, kalian bisa sesuaikan dengan data yang kalian punya. Oke, penerbitnya itu Erlangga. Nah, data yang kedua 003, bedain aja lah ini. Judul bukunya itu algoritma dan struktur data. Panjangannya kita lagi ya, kita enter. Kemudian pengarangnya siapa ya, kita tanda aja ya, kalian bisa sesuaikan dengan data yang kalian punya. Kita samakan saja pengarangnya lagi. Nah, kemudian kita bakalan dikasih tahu ini namanya kan, kita bakalan disuruh itu ada cari data mulai dari kode buku, mulai judul buku sama kode dan judul buku, atau sampai itu menampilkan semua datanya kemudian dikeluarkan. 55 terkeluar. Kita coba satu tuh. Oke, masukkan kode buku yang 022. Adakah? Ada. Ini. Kemudian apakah ini mengulang? Kita iya saja. Ini iya. Kita bakal dibawa lagi ke menunya ini, karena loopingannya itu nih, itu untuk pengulangnya ini bakal ngelooping dari menunya itu. Kita pilih dua basis bukan ya, basis data. Kalian tidak perlu khawatir tentang besar kecilnya itu huruf, karena tadi kan sudah ada to lower case itu untuk mengkompres huruf ke lebih kecil. Jadi kalian nggak perlu khawatir mau kecil mau enggaknya, kalian itu saja langsung. Basis data tidak digunakan. Salahkah? Ada yang salah? Kita coba lagi. Iya, kita buat basis data. Begitulah. Mungkin di sini saya tidak memberikan compare to lower case nya untuk mengkonvert ke huruf lebih kecil di mana ya? Oh, di sini nih.
sini saya tidak mencantumkan itunya, itu lowercase-nya. Jadi butuh huruf kecil aja. Oke, kita coba lagi. Kita coba nomor 3. Nah, kita bakal mengajukan data nomor berapa ya? Nomor 1 aja. Dimana itu basis data ya? Itu kan ini data yang pertama. Kodenya ini basis ibunya ini. Enter, ada. Nah, kemudian kita lagi, kita nomor 4, tampilkan semua data buku. Nah, keluar kan? Kita pilih nomor iya dulu, kita pilih nomor 5. Nah, yang tampil ini, terima kasih sudah mau menggunakan aplikasi dari ini. Sudah 26, kita iya, kemudian kita pilih 6. Kenapa? Karena tidak tersedia. Karena pilihannya cuma ada 1 sampai 6. Nah, sudah selesai. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai aplikasi sederhana. Saya menggunakan 2 materi saja karena minimal 2 materi ya, jadi saya pakai 2 materi saja. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.